Oke, balik lagi ke lanjutan dari video sebelumnya. Maaf banget tadi gue break dulu karena mau pekerjaan rumah biasa, nyapu ngepel segala macam. Kan tinggalnya nggak sama siapa-siapa, sama nggak sama orang tua, nggak sama saudara. Jadi ya biasalah. Oke, lanjut. Tadi kan kita berhentinya kayaknya pas di sini kali ya. Nggak tahu berhentinya di mana, intinya kayaknya ya di sekitaran sini. Dan gue udah tinggal 3 jam, ya hampir 3 jam, dan harganya masih di sekitaran sini. Udah sempat nyentuh TP1 dan hampir nyentuh TP2 tapi enggak. So gue mau jelasin menurut gue ini harganya tuh ngapain kayak gini tuh, ngapain. Oke, jadi bias kita tadi bener ya, setelah nge-sweep sini kita naik, habis itu kena TP pertama. Yang trader di sini mulai pada taking profit di sini, harga langsung reject di situ ya. Cuman bayarnya masih banyak, maksudnya bayarnya masih kuat, bayarnya masih kuat di sini. Dan kalau kita lihat di sini ada doji. Ya ini mungkin cukup buat kita sebut doji ya. Ini doji, terus ada fair value gap di sini ya. Antara sini anggap aja dojinya itu kan, kalau gua anggapnya itu tuh kayak satu high satu low. Jadi kayak high low cuman kecil sini itu juga jadi liquidity kita. Setelah pada profit taking, anjir. Setelah pada profit taking, dia ambil liquidity di sini dan langsung naik disertai fair value gap di sini ke retest dan ke kenaikan berlanjut sampai ke sini. Nah, jadi kita bisa simpulin kalau di sekitaran sini kayak video pertama gua menit 45 low itu low terkuat atau enggak high terkuat yang jarang banget bisa ditembus ya. Jadi gitu. Dan selanjutnya gue baru notice sesuatu ya, yang tadi gue jelasin di sini. Low setelah sweep itu low yang cukup kuat, yang juga nggak sekuat low yang di sini sih, cuman ini cukup kuat buat nggak ditembus ke bawah. Kalau ini ketembus low setelah ini, low setelah sweep kan lanjut ke atas, ini tuh valid low ya. Jadi setelah sweep ini langsung naik ke atas, itu valid low-nya di sini. Dan ini tuh low yang anggap aja ini resisten, apa sih namanya kalau yang di bawah, resisten atau support, gue nggak tahu. Intinya yang ini tuh low valid dan itu susah banget buat ditembus ke bawah gitu. Dan bener aja bentar, ini kan low valid kita di sini. Ini kan ada 2 sweep malah di sini. Di sini. Tapi low-nya itu setelah sweep harus ada fair value gap atau enggak ya kenaikan impulsif lah. Kenaikan impulsif. Nah, contohnya ini nih. Habis sweep ada kenaikan impulsif. Jadi ini low-nya, valid low-nya di sini. Ini low yang susah banget ditembus. Ini lagi nih. Ada sweep impulsif. Ini low yang susah ditembus gitu. Tapi yang ini, kenapa ini kok bisa ditembus? Gue juga nggak tahu. Ya intinya semakin nggak tahu, intinya pokoknya itu semakin ke atas ini low-nya kan yang paling kuat di sini. Low yang intinya semakin ke atas itu semakin nggak kuat gitu, intinya pokoknya gitu deh. Dan bener aja di sini tadi nggak kuat ketembus, nggak kuat tembus bawah ya, nggak kuat tembus bawah, impulsif candle dan lanjut kenaikan sampai hampir ke yang tadi. Oke, gue habis nyuci, habis mandi, dan sekarang gue seger banget. Suara gue udah balik ke semula, nggak cempreng lagi. Ya mungkin ini sedikit cempreng, cuman ya udah mending lah daripada yang tadi. Ini suara asli lah gitu.
scroll nih masih bisa TP sih, tapi nggak tahu TP-nya sampai mana. Soalnya kita kalau udah masuk 13.30 atau di setengah satu itu tuh biasanya biasanya itu reversal, kalau enggak apa continuation. Jadi daripada bingung, kalau ini nyentuh sini, ini udah gue tandain, udah gue kasih tanda peringatan di sini. Kalau nyentuh sini, gue bakal TP setengah. Habis itu nunggu sisanya sampai hit ke sini atau enggak, nunggu sisanya sampai ke sini buat menaik SL kita. SL gua. Lu nggak ikut trading. Oke. Gue hilangin dulu di sini ya. Ini penjelasan tadi. Oh iya, kita bahas yang AI16Z tadi ya. Ini kena stop loss malah. Ya intinya, tapi ini udah bener sih pas pertama ini naik naik. Oh salah. Jadi AI16Z itu kalau naik sedikit, ini ya kan koin di kripto itu semua ngikutin si BTC ini. Tapi kalau ini khususon ini kebanyak, intinya gimana ya? eh Low gimana? Intinya yang bawah, kok yang bawah sih? Gue mau jelasinnya gimana? Kadang ketika kan ini semua ngikutin BTC, jadi kalau BTC turun dikit aja, nah contohnya kayak gini, ini nggak dikit sih, tapi cuman ini BTC-nya nggak sampai sini. Nggak mau jelasin, lain kali aja. Gue nggak mau jelasin, gue belum dapat cara ngejelasinnya gimana. Intinya ya lain kali aja. Kita mau review trading kita aja di sini. Bias kita bener di sini buat ETH tadi sesuai prediksi gua tadi, nge-sweep si London, habis itu naik. Ya kan? Anggap aja kita entry di sini tadi. Dan TP-nya di atas. Dan gue juga udah jelasin tentang buying power mana yang lebih tinggi, yang ngebuat RR mana yang lebih apa sih? Nah, ini nih. Kenapa BTC buying powernya lebih tinggi ketimbang enggak? Kenapa kita harus ambil yang buying powernya lebih tinggi ketimbang yang lebih rendah? Contohnya siapa? ETH ini. Nomor satu ya jelas RR-nya lebih gede si Bitcoin. R-nya sini bisa 10. Kalau si ETH cuma 4. Terus kalau buying powernya itu lemah, rendah gitu ya, itu gampang banget bikin kita takut. Jadi lihat nih candle ini hampir banget kena SL. Emang ini low yang kuat ya, kayak kita jelasin tadi. Cuman emang iya ini low yang kuat, cuman emang psikologi lu kuat gitu. Ya dia gitu deh. Mungkin lu bakal ini bakal turun, ini gue close aja di sini, padahal nanti mau lanjut naik lagi gitu. Itu pentingnya kenapa kita harus entry di yang buying powernya tinggi gitu. Jelas. Mungkin kita ini udah berapa menit ya, ini quick cut tadi udah gue simpan ke memori, terus ini baru gue ngerekam lagi. Gue juga udah upload di TikTok ya. Tadi itu gue pas ngekat itu gue ceritaan sih. Gue ngekat itu tadi SS entry di mana, confluence apa, terus nyuruh kalian. Mungkin kalian dari TikTok ya, kalau buat nontonnya ini. Mungkin kalian dari TikTok atau enggak dari mana. Ininya gue SS ini bikin jurnal harian di TikTok. Habis itu lakuin PR, jangan PR, habis itu ya lanjut lagi rekaman ini gitu. Ini kayaknya kalau gue lanjutin bakal lama, so mungkin ini trade kita nggak
Kalau nyentuh ini gue bakal close setengah, separuh ya. Kalau nggak nyentuh ya udah, biarin asal aja. Mungkin gue kedepannya mau bikin ke video edukasi kayak cara memulai trading di 2025. Lo harus gini 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 gini. Mungkin gitu ya kali. Tapi nunggu mic gua datang dulu ya. Soalnya ya tahu sendiri lah, ini mic HP jadi pasti berisik banget. Ini nih krosok ini. Pasti ini berisik banget. So ya tunggu aja ke depannya gimana. Dan mungkin ini udah aja sesuai kalau plan gua. Sampai sini gue mau close setengah dan biarin sisanya mau kemana besok. Oke gitu aja. Oh mungkin kayaknya gue ingat mau jelasin sesuatu lagi deh. Bentar. Ada nggak sih yang mau gue jelasin di sini? Kayaknya tadi mau ngejelasin sesuatu. Tentang apa ya? Tentang jam 10.30 apa jam 11? Oh, jam 11 kayaknya. Jadi jam 11 kalau di jam 1 jam. Oke. Kalau jam 11 itu biasanya waktu buat reversal, kalau enggak retrace balik buat lanjut entry ke atas. Intinya itu buat counter trend kalau lu telat entry atau enggak nyari reversal gitu deh pokoknya. Jadi jam 11 itu biasanya itu puncak pertama dari swingnya itu, habis itu bikin koreksi. Kalau sampai ketembus berarti itu ya apa sih, kalau sampai ketembus ke asal kita ya udah, intinya jam 11 itu jam yang harus kita tandain. Kayak contohnya ini kan jam 11, ini mulai reversal, mulai retrace ke bawah. Mungkin di hari sebelumnya kita lihat juga di sini mana ya. Nah, ini anggap aja kita entry buy. Ini masih naik. Oke, baik. Naik. Habis itu ini anggap retest, terus jam 11 datang. Muter gue. So gitu. Jam 11 itu biasanya waktu reversal, kalau enggak waktu buat ya mungkin yang lain. Coba hari sebelumnya. Siapa tahu ada. Oke. Ini kita lihat aja biasanya. Ini biasanya bullish targetnya. Ini liquidity Asia High sama London High di sini. Berarti ini kita bullish ya. So, anggap aja kita nandain liquidity ini, terus kita entry di menit 45. Enggak, setelah sweep ini dan kita entry dan kita lihat jam 11. Terus, mana sih? Oh, ini. Ya intinya jam 11 itu awal reversal, kalau enggak awal continuation. Gue juga masih belum jelas intinya. Ini mau gua data aja buat gue inget-inget. Siapa tahu nanti buat kedepannya bisa masuk ke apa sih strategi gua kali ya. Ya intinya gitu. Jam 11. Intinya setiap jam itu ada itunya. Ada itunya sendiri-sendiri. Contohnya ya menit 45 tadi nih. Ini menit 45 tuh paten banget. Itu valid lo yang intinya menit 45 itu awal dari semua kejadian. Ini udah mau ngena TP nih kayaknya nih. Mau tunggu sekalian nggak ya? Nggak usah. Intinya nggak tahu ya. Ini masih beneran mau naik nggak sih, kita lihat coba. Gua agak ragu. Ini bener-bener liquidity, takutnya ya. Ini kan udah mau jam PM ya, PM season kan biasanya mirip sama jam 11 tadi, cuman yang lebih gede. Ini biasanya gue ambil trade di PM season juga. Jadi kayak gini nih, anggap aja
Ini bullish udah TP di sini ya. Oke. Habis itu di PM season itu biasanya reversal panjang banget. Jadi gue takut kalau cuman apa nih? Apa nih? Nge-like. Aduh. Cuman mau ngambil salah satu liquidity di sini terus habis itu lanjut turun. Takutnya kan gitu. So ya daripada ini kan ini berapa sih risk reward berapa sih? Risk rewardnya 474. Jadi anggap aja gue trading resikoin $10, ambil profit $24, gue masih sisa 50% resiko, berarti kalau gue kalah 24 dikurangi 5, 19. Jadi gue anggap aja resiko 10 dapat 1/2 gitu. Oke ya. Semoga aja ini TP sampai atas, cuman di sini gue mau close setengah. Oke. Gitu aja hari ini. See you.